Haruskah ku mati karenamu? 23 Februari 2000. Sejak hari ini, hidupku tak sama lagi. Aku hancur. Tak tersisa lagi harapan dalam hidupku. Aku benar-benar luluh lantak. Sejak hari ini juga, aku berjanji akan membalas dendam. Aku akan bayar semua luka hati ini. Apa maksudnya ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Meka? Pagi, Ma. Pa. Pagi, Kak ya. Pagi semua. Kak. Makasih ya, Bi. Mama sama Papa, kita udah sepakat kalau kita mau mengadakan acara untuk mencukuri kepulangan Kayla ke rumah ini. Beneran, Mah? Pah? Iya, bener. Mah, Pah, kayak lo punya usul gimana kalau kita ngadain perayaannya di kafenya Randy? Boleh. Mama setuju? Apa? Iya deh, Papa juga setuju. Makasih, Mah, Pah. Bagus, mereka langsung setuju. Meka, lihat aja nanti. Aku akan buat Randy ngejauh dari kamu. Nomor siapa sih ini nggak kenal? Halo? Halo, selamat pagi. Pagi yang indah untuk menyapa si gadis cerita. Ini siapa ya? Kok kayaknya sok kenal banget. Lu nggak kenal sama gue? Lu nggak kenal suara gue? Gue Gal yang kemarin nolongin lu nangkep copet. Galang? Kok kamu bisa tahu nomor telepon aku dari mana? Zaman sekarang nyari informasi itu gampang. Apalagi soal lu, kecil. Ih, apaan sih, ngaco banget deh. Siapa yang ngaco? Ya udah kalau nggak percaya, ntar gue buktiin ya. Sekarang gue minta lu keluar dari rumah. Sekarang ini gue di rumah lu nih, di depan. Ih, itu orang ngapain sih datang ke sini pagi-pagi? Aduh, udah ya aku matiin teleponnya, aku sibuk banget nih. Tunggu dong, Halo? Halo, masih ingat gak sama gue? Kamu tuh sebenarnya bisa tahu nomor telepon aku dari mana sih? Kan gue udah bilang, zaman sekarang nyari informasi itu gampang. Aduh, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kok lo tiba-tiba penasaran sama gue? Gak baik lo kepo di pagi hari. Ntar kolesterolnya naik lagi. Nah sekarang mendingan lo sarapan. Gue mau lanjutin perjalanan nih, oke? Sambil menikmati udara segar. Taruh, jangan dimatiin dulu. Dah. Halo, halo, halo. Yun, Kayla,
Kayla, maafin aku ya. Duh, ini anak angkat kalau jalan pakai mata dong, lihat-lihat. Iya, maafin aku ya Kayla. Aku bener-bener nggak sengaja. So baik. Apa maksud tulisan di diary itu ya? Tanggal 23 Februari, kan itu tanggal lahirnya Meka. Loh, kamu ngapain di sini? Bimo mau tanya sesuatu ke Mama. Ada apa Mama dengan tanggal 23 Februari? Loh, masa kamu nggak tahu sih sayang? Itu kan tanggal kelahiran adik kamu si Meka. Iya, Bimo tahu itu hari lahir Meka. Lalu Ma, apa hubungan tulisan ini semua dengan hari lahir Meka? Diary mama kok ada di kamu? Sini. Ma, jelasin semuanya ke Bimo, Ma. Ini diary mama ya. Kamu jangan ikut campur urusan mama. Dan sebagai ibu kamu, mama berhak memiliki privasi. Dan mulai sekarang kamu jangan pernah menyentuh barang-barang pribadi milik mama. Ngerti kamu? Aku semakin yakin kalau Meka itu bukan adik aku. Dan aku harus cari tahu dan selidiki soal ini. Selamat pagi, cantik. Kamu? Kamu ngapain di sini? Ya kuliah dong. Menurut lo? Kuliah? Emangnya kamu kuliah di sini juga? Iya, gua kuliah Fakultas Sastra. Tapi lu jangan kaget gitu dong mukanya, biasa aja. Udahlah, minggir. Aku mau lewat. Iya, ntar gua minggir, tapi nggak sekarang. Nggak sekarang, terus kapan? Ya nanti. Setelah gua selesai baca puisi buat lo. Hah? Aduh, puisi apaan sih? Tuh kan, penasaran kan? Makanya bentar. Kau tahu laut itu dalam? Kau tahu gunung itu megah? Kau tahu hutan itu rimbun? Tapi sedalam-dalamnya laut, semegah-megahnya gunung dan serimbun-rimbunnya hutan, tak akan sanggup mengalahkan dalamnya cinta, megahnya asmara, dan rimbunnya rinduku padamu. Bagus kan? Ih, bagus apaan sih? Aneh tau nggak? Denger ya, suatu hari nanti lu pasti bakalan jatuh cinta sama keanehan gue. Ingat. Banyak sekali kejadian yang aku alami di hidupku. Kedatangan Kayla yang tiba-tiba, Randy yang hadir di dalam hari-hariku, Dina yang sempat menjauh, dan Bimo yang harus aku relakan pergi. Tapi di hatiku ini, aku kangen masa-masa bersama dengan Bimo. Bunga itu dirimu, keindahanmu. Bimo? Enggak mungkin. Mungkin karena aku terlalu kangen sama dia. Pasti aku halusinasi. Segala yang kau inginkan pastikan ku lakukan semua. Meka. Hati jangan kau menyerah, tapi ku tak akan berdaya. Di mana, kemana ku kan cari
kamu? Iyalah, ini beneran aku. Enggak, kamu nggak lagi sakit. Berarti kamu tuh nggak lagi halusinasi. Aku pengen buat satu permainan sama kamu. Permainan? Apaan? Permainan satu hari di mana kita nggak jadi saudara, tapi sebagai pacar. Lihatlah bunga itu dirimu, keindahanmu. Deal? Tapi kalau misalkan Randy tahu gimana? Randy nggak perlu tahu. Cukup kita aja. Dimana bukan cari penggantimu, ku pergi setia mencintaimu. Dimana bukan cari sepertimu. Haruskah ku mati karenamu? Ih, kok makin berat sih? Astaga, kamu tuh yang ngagetin aja. Lagian, kok kamu bisa ada di sini sih? Emang nggak boleh gue di sini? Gue kangen sama lu gimana dong? Enggak boleh. Udah lupain aja. Di dalam hati aku itu udah ada orang lain. Iya. Gue disuruh lupain. Tapi gimana caranya gue bisa lupain? Hah? Tiap kali gue memejamkan mata, yang gue lihat tuh cuman senyuman lu doang. Sumpah, nggak bohong. Ih, apaan sih, aneh banget jadi orang. Udah deh, minggir. Aku mau pulang nih, cepetan. Udah sana. Bentar. Ini lo habis borong? Kalau bawa sendiri sih, cewek bawa sendiri tuh kasihan tahu ntar tangan lecet. Ya, sini gue bantuin. Nggak usah. Mana? Mobil lu di situ kan? Salah bengong. Jalan. Tapi, aduh. Gak ada tapi-tapian, ayo. Assalamualaikum. Hai, Kak Dina. Halo. Hai, Bu. Hari ini Kakak Dina bawain oleh-oleh buat kalian semua. Nih, ambil nih. Pelan-pelan. Kita mau main apa nih? Ular naga panjang. Gila loh. Baru pertama kali ini gue nyentuh tangan selembut ini. Ih, apaan sih? Lu kenapa? Apa? Lu nggak lihat tuh anak udah ngarep? Tapi kalau misalkan kamu ngegodain aku kayak gini terus, aku nggak mau main. Iya. Gua janji dia nggak godain lagi. Mudah-mudahan. Ayo deh, mari kita main. Ular naga panjangnya bukan kepala. Kita kesini sih? Biar kayak orang pacaran. Kan hari ini kita jadi pacar. Bimo, kita serius naik ini? Iya. Aku takut, Bimo. Kamu gak perlu takut. Kan ada aku. Ayo.
Lihat. Pemandangannya. Bagus kan? Kamu kok malah ngajakin aku ke sini sih? Tadi katanya abis dari panti mau langsung nganterin aku pulang. Iya, tapi kalau gue langsung anterin lu balik, gue takut gue kangen sama lo. Dan gue juga takut lu kangen sama gue, kan kasihan. Sebenarnya aku emang males cepet-cepet pulang ke rumah. Karena semenjak ada Kayla, rumah udah gak kayak dulu lagi. Halo, malah bengong sini duduk. Oke, daripada lu bengong, coba deh, lo lihat ke langit. Lo tau nggak, kenapa di langit hari ini nggak ada bintang? Kenapa? Karena semua bintang yang ada di langit udah berpindah ke mata lo. Ih, apaan sih kamu, gombal banget. Udah deh kalau misalnya kayak gini caranya, mendingan sekarang aku pulang aja daripada kelamaan di sini. Ntar bisa-bisa aku makan sama rayuan gombal kamu lagi. Ih. Pap. Gua anterin ya? Enggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Oke. Tapi lo harus janji sama gua. Setelah ini lo nggak boleh mikirin gua. Karena gua takut ntar lo. Aduh, ngapain juga aku mikirin kamu? Udah rugi waktu, nggak penting lagi. Ih. Sekarang lo bilang rugi, tapi awas aja. Kalau ntar lo ketagihan ya. Lihat aja ntar. Tagihan. Ih. Meka, Randy, kamu kemana aja sih? Aku teleponin udah gak diangkat. Aku udah nungguin dari tadi, tau gak? maafin aku tapi handphone aku lowbat. Ren, satu hari ini Meka sama gue. Jadi lo tenang aja. Lu tahu kan kalau misalkan Meka pacar gue? Iya, gue tahu. Sorry ya. Ya udah kalau gitu gue cabut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa hari ini aku bisa terbawa suasana ya dengan Bimo? Padahal aku seharusnya tahu diri. Ada Dina yang selalu tulus cintanya dengan Bimo.
saya yang ini ya? Boleh, silakan. Jadi ya. Tunggu. Sebelum kamu hias, nih, kamu pakai celemek dulu, biar nggak kotor. Nih, aku pakein ya. Sekarang kamu boleh deket-deket sama Randy. Tapi setelah ini, aku akan buat hidup kamu lebih menderita. Apa sih, Oma? Oma, kenapa, Oma? Oma tahu, kamu itu dulu pacaran lagi sama cowok lain, makanya diputusin sama Randy. Sekarang Randy sudah pacaran sama Meka. Meka itu baik hatinya. Beda sama kamu. Oma apaan sih kok ngomongnya gitu? Oma berharap ya, kamu itu tahu diri lah. Ren, boleh gue bantuin? Boleh kok, boleh. Gampang kok caranya. Terus. Aduh. Biar aku bantuin. Gak usah. Orang lukanya kecil banget kok. Nggak apa-apa, biar aku ambilin kotak P3 ya. Sebentar ya. Coba aku lihat. Aku obatin ya. Lain kali, kamu tuh hati-hati ya. Entah, aku harus sedih atau bahagia menerima perhatian dari kamu. Karena sulit buat aku membedakan ini perhatian dari kakakku atau dari laki-laki yang aku cintai. Aku akan tetap menyimpan rasa cinta ini. Terserah orang mau bilang apa, ataupun menyalahkan aku. Tapi, aku belum siap melepaskan cintaku sama kamu, Meka. Gue mau ngasih plaster dulu. Enakan kamu. Makanya kamu lain kali hati-hati ya. Kalau gitu gue ke depan dulu ya. Sekalian mau lihat persiapannya.
Kayla kemana sih? Dari kemarin gak pulang-pulang. Mana uang udah habis. Perut lapar lagi. Dulu waktu masih kaya, kalau mau makan siang tinggal mampir ke kafe. Sekarang boro-boro kafe. Warung aja susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan rekan-rekan semua, sahabat-sahabat saya di sini. Hari ini saya akan berbagi kebahagiaan kepada semuanya. Karena pencarian saya selama ini, selama 18 tahun lamanya, sudah berakhir. Dan alhamdulillah, sekarang saya sudah berkumpul kembali bersama Kayla, anak saya yang selama ini hilang. Itu Kayla? Ngapain dia di situ? Oh my gosh. Anak durhaka. Gak bisa dibiarin nih. Mama, gawat. Mama pasti akan kasih tahu semuanya nih. Aduh, bisa kebongkar dong semua sandiwara aku. Aduh, Tante Farah mana sih? Katanya mau datang. Sampai. Saya nggak sengaja. Sakit banget. Siapa nih? Aduh, lepas sakit. Sakit. Siapa sih? Ya apa? Farah. Laras. Saya mau menjelaskan sesuatu sama kamu. Sekarang anak kamu sedang bersandiwara menjadi anak Ayu dan Bram. Jadi saya minta kamu jangan muncul di sini. Karena untuk melakukan pekerjaan ini anak kamu mendapatkan bayaran yang besar. Sandiwara apa ya? Kurang lebih anak kamu akan terus berpura-pura menjadi anak seseorang yang hilang. Jadi saya minta pengertian kamu untuk tidak merusak rencana saya. Tapi bener kan? Kayla dapat bayaran mahal. Bukan cuma itu. Bahkan saya akan melunasi semua hutang-hutang kamu. Really? Dan sekarang saya minta sebelum ada yang melihat kamu silakan tinggalkan tempat ini. Dan tunggu kabar dari anak kamu. Oke? Kayaknya nggak bisa sekarang deh. Perut aku lapar dan aku harus ketemu sama anakku Kayla. Bentar ya. Ih, tarik lagi sakit.
Jangan coba-coba merusak rencana saya. Bentar, dikit lagi. Senang kerjasama dengan Anda. Biasa aja mukanya. Ciao. Barusan mama ngomong sama siapa? Itu loh, itu kan pelayan di kafe ini. Sebenarnya mama datang ke sini tuh mau meeting sama klien. Terus tiba-tiba dia bilang katanya kafe ini di booking semua sama Ayu dan Bram. Ya mama cuma mau tahu aja sebenarnya lagi ada acara apa sih sayang? Ya udah, kalau gitu mama pergi dulu ya, mama harus buru-buru pergi meeting. Ya sayang ya. Haruskah ku mati karenamu? Kok pas banget sih? Oh Meka. Kaida, Bang Har, Ibu mau dibawa kemana? Rumah sakit. Mau Iya, bawa Bang. ibu terapi? Iya, terapi. Jadi biar ibu tuh cepat sembuh gitu, nggak sakit. Ya udah kalau gitu biar Meka aja yang nganterin ibu ke rumah sakit. Tapi Meka ya Bu ya. Biar kita aja ya. Iya, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ibu mau kemana? Ini Meka pengen nganterin ibu ke rumah sakit. Ibu pengen terapi. Ya udah kalau gitu aku ikut nganterin ya. Boleh? Ya udah kalau gitu. Kita ke rumah sakit ya. Terus saya titip ke dalam ya. Oh iya. Bang, Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Aku telepon mereka aja deh. Gak ada beneran lagi. Kemarin pas lagi pergi sama Bimo, bilangnya nggak angkat telepon gara-gara lagi lowbat. Sekarang mau alasan apa lagi coba? Apa jangan-jangan Meka nggak mau ngangkat telepon gue gara-gara lagi pergi sama Bimo? Bu Aisyah. Iya sus. Mau saya nganterin apa gimana? Biar saya saja yang antar. Mbak dan Mas tunggu di sini ya. Oke sus. Kasian juga ya mereka ya. Mereka nggak tahu kalau mereka itu bukan adik kakak padahal. Kasih tahu apa enggak ya? Tunggu. Ini kan bisa jadi duit nih. Bener juga nih.
Sus, gimana keadaan ibu saya? Bu Aisyah hanya kena stroke ringan. Sekarang mulutnya pun sudah kembali normal. Dan Bu Aisyah sudah bisa berdiri, tapi belum bisa melangkah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Sebaiknya latihan terus ya. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Alhamdulillah, Bu. Ibu sekarang udah mulai sehat. Yaudah sekarang kita pulang ya. Yaudah kita pulang, Bu ya. Ada aja nih orang ya. Aku pikir aku udah bisa hidup tenang. Ternyata dia masih coba-coba untuk memeras aku. Telepon nih. Halo Bu Farah. Apa kabar Bu? Kamu nggak usah so akrab. Dan jangan coba-coba terus mengancam saya. Apapun yang kamu katakan sama Meka dan Bim, mereka nggak akan percaya sama bualan kamu. Oh, terserah Ibu mau ngomong apa. Ya Bu ya. Tapi asal Ibu tahu nih, saya sekarang lagi di rumah sakit. Nah, nanti saya kasih lihat surat keterangan melahirkannya Bu Farah. Sama Bimo, sama Meka. Mereka pasti percaya kan Bu? Ya nggak? Hah? Bu Farah, saya lagi di rumah sakit. Ibu nggak percaya? Lihat aja sendiri nih. Tuh kan? Oke. Saya akan penuhin tuntutan kamu. Nah gitu dong Bu. Saya tunggu di parkiran dan saya akan kesana sekarang juga. Saya tunggu ya Bu ya. Aku harus segera menyingkirkan Kohar. Kalau terus-terusan begini keadaan aku bisa terancam. Oh ya Din, Papa udah siapin uang perusahaan ya, buat kamu sumbangin ke panti asuhan seperti biasa. Ya ampun Papa, padahal kemarin Dina baru aja dari panti. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Pasti Ibu Panti seneng banget kalau misalkan tahu perusahaan Papa kembali menyumbang ke panti asuhannya. Iya. Kalau gitu, baiknya nanti pulang kuliah kamu langsung aja ke kantor Papa. Ambil uangnya buat dibawa ke panti. Iya, nanti kamu langsung minta sama sekretaris Papa. Siapa? Oke, kalau gitu sekarang aku pergi dulu. Oke. Bye. Bye. Dadah Papa. Ya udah Mama, kalau gitu Dina juga berangkat kuliah dulu ya. Oke. Dadah Mama. Tunggu. Aku gak yakin semua uang perusahaan Papa kamu kasih ke panti. Bisa aja kan kamu pakai buat foya-foya. Astagfirullahaladzim Kayla. Kamu tuh jangan sembarangan nuduh aku ya. Aku itu udah bertahun-tahun nyalurin donasi uang dari perusahaan Papa ke panti asuhan. Jadi gak mungkin aku pakai buat yang aneh-aneh. Gak ada yang tahu kan? Bisa aja setengahnya kamu pakai buat foya-foya, setengahnya lagi dikasih ke panti. Dina, kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu cuma anak pungut. Jadi kamu tuh nggak usah sosokan pakai semua fasilitas yang orang tua aku beli seenaknya. Dan sekarang, sini. Mobil ini, aku yang pakai. Awas ngadu-ngadu. Hey! Hey! Ada di sini. Apa kabar lo? Alhamdulillah, baik.
Sob. Gua ada urusan sebentar. Oh ya, oke. Gua balik lagi ya. Kamu tuh ya, kenapa sih seneng banget muncul secara tiba-tiba kayak hantu? Atau jangan-jangan kamu tuh sengaja yang ngikutin aku datang ke sini? Apa? Ngikutin lo? Care banget lo. Nih, sini. Gua kasih tahu. Tuh lo lihat. Lihat tuh, di situ tuh. Itu tempat nongkrong anak-anak seniman. Dan itu tempat nongkrong gue biasa. Makanya lo nggak usah kegeeran. Tapi Tuhan itu adil ya. Tuhan selalu mempertemukan kita dengan segala kebetulan. Thank God. Ya kan? Apaan sih, norak banget. Tin, ini gua kasih tahu ya. Hidup ini berat. Jadi kita nggak boleh selalu serius. Kita sesekali harus jadi Nora. Kenapa? Karena Nora itu membawa kebahagiaan. Biar nggak kayak lo nangis mulu. Aduh, udah deh. Kamu tuh alay banget sih, males ah. Emang kalau jadi alay itu dosa ya? Enggak kan? Tau nggak? Kadang alay itu bikin hidup kita jadi lebih berwarna. Nah, tuh kan? Bener kan? Jadi ketawa, jadi senyum. Kalau gitu kan cantik. Makanya gue bilang apa? Gak ada salahnya dong gue jadi alay. Yang penting kalau ketawa sekarang. Ada kata tolong